Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu war rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik adik-adik sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran fikih. Setelah pada pertemuan yang lalu kita telah sama-sama menyelesaikan bab awal, yaitu tentang sujud syukur dan sujud tilawah lewat evaluasi ulangan harian yang sama-sama adik-adik telah ikuti sekalian. Hari ini kita masuk pada bab berikutnya, yaitu tentang puasa. Namun sebelum Pak Guru menjelaskan lebih jauh tentang materi, Pak Guru ingin mengingatkan kepada kita sekalian agar senantiasa rajin cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan, tetap menggunakan masker apabila kita keluar. Kemudian perbanyak berdoa, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, dan semoga dijauhkan dari berbagai macam penyakit termasuk virus ini, dan semoga pandemi ini segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian, kita akan langsung masuk pada pembelajaran, tapi terlebih dahulu sebagai insan yang lemah, yang tak kuasa atas segala sesuatu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah terlebih dahulu kita memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, lewat doa belajar. Kita dahului dengan mengucapkan basmalah dan melanjutkan dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Baik, kita langsung masuk pada tujuan pembelajaran dari materi ini. Jadi setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian peserta didik dapat yang pertama menjelaskan pengertian puasa. Yang kedua menjelaskan hukum dan dalil puasa. Yang ketiga menjelaskan syarat sah dan syarat wajib puasa. Yang keempat dapat menjelaskan rukun puasa. Di sini di gambar ini Pak Guru menyajikan sebuah ayat Al-Quran yang menjadi dalil atau dasar hukum puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini tentu sangat sering kita dengar apalagi menjelang bulan suci Ramadan. Berkenaan dengan puasa, ayat ini menjadi dalil nomor 1 atau dalil yang paling utama dasar hukum diwajibkannya puasa. Masuk pada pengertian dan hukum puasa. Puasa atau istilahnya shaum menurut bahasa artinya menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Sejak terbit fajar hingga terbenam matahari disertai niat dan beberapa syarat tertentu. Kemudian hukum puasa atau puasa itu hukumnya fardhu ain, wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan yang telah memenuhi syarat. Artinya apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Jadi puasa ini hukumnya fardhu ain karena kita tahu bersama bahwa puasa juga termasuk dari salah satu dari 5 rukun Islam. Kemudian masuk pada dalil puasa. Tadi slide sebelumnya Pak Guru sudah menjelaskannya, memperlihatkan gambar tentang dalil dasar hukum puasa. Pak Guru ulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, jadi adik-adik sekalian, kewajiban puasa ini bukan hanya diwajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi memperhatikan ayat ini Allah mengatakan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Artinya umat-umat atau orang-orang sebelum umat kita, umat Nabi Muhammad SAW, semuanya diwajibkan untuk berpuasa. Contoh, ada umat Nabi Daud alaihissalam, maka terkenal ada puasa Daud. Kemudian disunahkan saat ini ada puasa sunnah Daud. Jadi semua nabi-nabi terdahulu itu diwajibkan berpuasa sampai kepada umat-umatnya. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW memberikan berita gembira kepada kita bahwa barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa atau berpuasa di bulan Ramadan dengan mengharapkan imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Bayangkan, subhanallah, jaminan Allah untuk kita sekalian yang melaksanakan puasa karena semata-mata iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Luar biasa jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk pada syarat wajib puasa. Nah, syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan melakukan puasa. Syarat wajib puasa meliputi yang pertama, Islam. Artinya orang yang wajib berpuasa dia pertama harus beragama Islam. Yang kedua dia sudah baligh. Yang ketiga dia berakal sehat. Yang keempat dia mampu atau kuasa melakukannya. Yang kelima suci dari haid dan nifas khusus bagi wanita tentunya. Dan yang keenam dia menetap atau mukim. Artinya dia bukan dalam keadaan perjalanan atau musafir. Kalau orang dalam keadaan perjalanan atau musafir maka boleh dia membatalkan sholat dengan catatan mengqada di hari-hari yang lain. Atau mengganti membayar puasanya di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Jadi apabila keenam syarat ini melekat pada diri seseorang atau ada pada diri seseorang, maka dia wajib untuk puasa. Yaitu dia orang Islam yang sudah baligh, dia berakal sehat, dan dia mampu atau kuasa untuk melakukannya, dan dia suci dari haid dan nifas khusus bagi wanita, kemudian dia menetap atau dia bermukim, maka dia wajib melaksanakan puasa. Apabila dia tidak melaksanakan puasa, maka berdosa hukumnya, dan kafaratnya sangat besar, atau denda untuknya karena tidak melakukan puasa itu sangat besar. Oleh karenanya adik-adik sekalian, apabila tidak ada hal yang menghalangi kita untuk melaksanakan puasa, maka kita harus berpuasa di bulan Ramadan. Wajib hukumnya. Kemudian syarat sah puasa. Syarat sah puasa adalah segala sesuatu yang menyebabkan puasa seseorang dianggap sah. Nah, syarat sah puasa ini meliputi yang pertama Islam. Yang kedua suci dari haid dan nifas. Yang ketiga dia tamyiz, dia sudah berakal maksudnya, dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian bukan pada hari-hari yang diharamkan. Nah, yang pertama Islam. Jadi dimaksudkan di sini adalah puasa selain orang Islam itu tidak sah hukumnya. Artinya tertolak, tidak diterima Allah. Yang kedua, puasa akan sah apabila seseorang itu dia suci dari haid dan nifas. Tentunya khusus bagi perempuan. Tapi bagi laki-laki tidak ada halangan. Tidak ada halangan atau tidak ada uzur yang menghalangi dia untuk berpuasa. Kecuali dia sudah masuk usia senja atau usia orang-orang tua, kakek nenek yang sudah tidak sanggup puasa, maka di sana ada pengecualian tentunya dengan dia membayar fidyah. Kemudian tamyiz atau berakal, dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Artinya akalnya sudah mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Maka puasanya menjadi sah.
Kemudian yang keempat, bukan pada hari-hari yang diharamkan. Jadi puasa itu dianggap sah apabila bukan pada hari-hari yang diharamkan. Karena ada hari-hari tertentu yang diharamkan untuk berpuasa. Contoh, Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal itu haram hukumnya untuk berpuasa. Apalagi 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya, Hari Raya Idul Adha dan kemudian 3 hari tasyrik selanjutnya itu hari yang diharamkan untuk berpuasa. Maka apabila berpuasa di hari-hari itu hukumnya tidak sah. Malahan hanya mendapatkan dosa karena hari yang diharamkan untuk berpuasa. Selanjutnya masuk pada rukun puasa. Nah, rukun puasa adalah hal yang harus dilakukan ketika berpuasa, yang apabila tidak terpenuhi atau tidak dilakukan, maka dapat membatalkan atau membuat puasa tidak sah. Rukun puasa ini hanya 2, yaitu yang pertama niat, yaitu menyengaja untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, dia meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi mudah ya, simple sekali untuk diingat, karena rukun puasa ini hanya terdiri dari 2, yaitu niat dan meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Baik, kemudian ya, terima kasih. Demikian materi kita pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Pesan Pak Guru, tetap di rumah, rajin cuci tangan, jaga jarak, selalu gunakan masker dan rajin berdoa, serta selalu berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam segala urusan, dijauhkan dari berbagai macam kesulitan, serta semoga pandemi ini segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.